Mari kita mau sama-sama bawa diri kita, membawa hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita akan mulai ibadah ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat segala yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, semua yang Tuhan berikan kepada kami adalah baik. Semuanya Tuhan Engkau berikan kepada kami untuk menuntun langkah kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami melangkah, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami datang, kami ingin mengucap syukur. Kami ingin berterima kasih buat segala yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memuji-Mu Tuhan. Kami akan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara, karena ibadah ini adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini ada di dalam urapan Tuhan. Setiap kami ada di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Syukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Bapa-Ku yang setia. Kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur. Apapun keadaan kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau menopang kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau selalu bersyukur. Oh terima kasih Yesus. Kamu menaikkan ucapan syukur kami. Setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih Tuhan di dalam hidup kami. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita diberkati Tuhan, diberikan kesempatan Tuhan untuk kita beribadah, dan kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini sudah Tuhan menyertai kita dengan berbagai macam keadaan kita, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku, kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya hanyalah seorang hamba yang menyampaikan pesan dari Tuhan, sementara Bapak Ibu dan saya juga pribadi, Bapak Ibu tentu akan menerimanya dengan hati yang terbuka untuk kita koreksi hidup kita ini. Pagi hari ini kita belajar mengenai I need you. Apa Bapak Ibu? Katakan sama-sama 1, 2, 3. I need you. Bukan Bapak Ibu memerlukan kamu, kamunya saya, bukan ya. Tapi I need you, saya perlu Tuhan. Tema ini Bapak Ibu, saya yakin dalam doa saya ketika saya berusaha mempersiapkan diri untuk minggu ini saya sampaikan lewat satu pergumulan Bapak Ibu Saudaraku ya. Kelihatannya sederhana, temanya I need you. Tapi ini saya merasakan Bapak Ibu, Tuhan memimpin saya ketika saya mempersiapkan hal ini. Saya tidak mengatakan ada di antara Bapak Ibu yang melupakan Tuhan. Tetapi saya rindu siapapun kita, terutama yang tolong Maria ya, Bu Maria, anak sekolah minggu. Kalau bisa dikatakan ini. Supaya mereka itu setiap hari atau setiap saat ketika memulai mengatakan hal yang sederhana. Aku butuh Engkau Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu yang usaha, Bapak Ibu mungkin Ibu yang rumah tangga, saya pribadi, mereka yang kerja di karyawan, Pak Randy di kantor, kepolisian. Pernah enggak kita berkata, aku perlu Engkau Tuhan. Setiap waktu, setiap saat Bapak Ibu. I need you Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Supaya kesombongan kita, kekuatan kita ini habis Bapak Ibu. Saya di dalam melayani kemanapun, dalam keterdiaman, dalam ketenangan diri saya selalu katakan, I need you Tuhan. Ya.
Saya dari Boyolali ke Cilacap, kemudian kemarin ke Jogja, di tengah jalan ditelepon, Bapak Yosep meninggal, Pak Rudi bisa pelayanan sana, bisa. Dari Jogja ke Brebes, ya. Selesai dari Brebes langsung menuju ke sini karena istri saya harus melayani kaum muda. I need you. Aku perlu Engkau Tuhan. Di dalam setiap keadaan kita Bapak Ibu. Terlebih lagi yang sedang dalam pergumulan. Mereka yang sedang dalam pertolongan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Enggak usah dengan kata-kata yang terlalu muluk. Tuhan lebih senang melihat kejujuran kita. Kita bisa katakan dengan hal yang sederhana. I need you Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Saya pernah menyaksikan kepada Bapak Ibu bagaimana seorang ibu berdoa. Ketika berdoa makan, dia katakan, makan Tuhan. Itu dalam satu perkumpulan. Hanya 3 kata dia katakan, makan Tuhan, amin. Selesai. Terkadang kita sulit untuk menyusun kata-kata kita kepada Tuhan dalam doa kita. Tapi hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar. Satu hal yang sangat sederhana. Aku perlu Engkau Tuhan. Ketika kita mengatakan I need you, apa? Dalam keadaan apa? Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama dan kemudian kita aminkan ya ungkapan hati Yesaya ini. Yesaya 26 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kita sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tidak ada kata-kata di situ I need you. Tidak ada kata-kata di situ aku butuh Tuhan. Tetapi tersirat di dalam kisah ini, apa yang tertulis dalam Alkitab ini yang ditulis oleh Yesaya. Yesaya memulai pelayanan tahun 738 sebelum Masehi. Ya. Yesaya memulai kenabiannya dengan memberikan pesan-pesan kepada Tuhan, kepada bangsa Israel. Dan pada masa itu adalah masa di dalam pengepungan. Masa pengepungan oleh Raja Asyur. Sanhedrin. Rajanya Sanhedrin. Dikepung, betul-betul dikepung. Pada masa tahun 738. Yesaya mati pada tahun 700. Jadi sekitar 40 tahun lebih ya dari hidup dia. Ya. Kalau dilihat dari masa kenabiannya tahun 38 sampai dengan 701. Jadi sekitar 39 tahun dia memulai kenabiannya. Pelayanannya. Apa yang dia rasakan Bapak Ibu? Di masa-masa yang begitu sukar pada saat itu, betul-betul dikepung Bapak Ibu. Sama seperti sekarang di Gaza itu. Dikepung. Bantuan kemanusiaan nggak boleh masuk. Ya, mereka kelaparan. Sama seperti itu pada saat keadaan itu. Akibatnya apa? Dalam masa kesukaran yang demikian hebat itulah, banyak orang-orang yang kemudian orang-orang Israel yang kemudian meninggalkan Tuhan. Dan tersisa sedikit orang yang punya hati yang teguh. Kemudian Yesaya menulis di sini. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat perikopnya adalah
Tulisan ini berupa sebuah nyanyian ungkapan Tuhan, ungkapan Yesaya. Permohonan Yesaya, doa Yesaya kepada Tuhan dalam bentuk nyanyian. Sama seperti Bapak Ibu tadi menaikkan pujian, itu adalah doa. Mungkin kita nggak sadar ya. Padahal itu doa Bapak Ibu. Setiap pujian itu ada pujian yang untuk meninggikan nama Tuhan, ada pujian yang memang berisi doa. Ya. Walaupun diungkapkan dalam bentuk nada. Jadi Yesaya mengungkapkan doa itu dalam bentuk nyanyian, dan salah satu bagian nyanyiannya adalah yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahteramu, sebab kepadamulah ia percaya. Orang-orang yang tetap menjaga integritas iman dia, tidak meninggalkan Allah, yang pada saat itu banyak yang meninggalkan Allah. Ini Bapak Ibu. Latar belakangnya Yesaya 26, ada sebagian orang Israel yang tetap teguh percaya kepada Tuhan, sekalipun mereka kekurangan makan. Yang senang belajar Alkitab, ya nanti bisa dilihat bagaimana pengepungan Sanhedrin ini. Pernah baca Pak Randy pengepungan yang dilakukan oleh Raja Asyur? Betul-betul mereka tidak punya makanan, sampai ada 2 orang ibu yang kemudian berkata, hari ini kita makan anak kita ya. Pernah? Maria ya? Pernah ya? Dengar cerita itu ya? Ayo, gak ada makanan. Itu fakta. Bukan cerita omong kosong loh Bapak Ibu. Dan kemudian mereka memakan. Esoknya giliran yang satunya, tapi kemudian mereka tidak mengingkari perjanjian itu. Akhirnya bertengkar. Karena pertengkaran itu kemudian didengar oleh Raja Israel dan kemudian berkata, aduh, sebegitu sulitnya hidup pada saat itu. Tapi bukan berarti kesulitan itu kemudian mentolerir, ya nggak apa-apalah kamu meninggalkan Tuhan. Tidak bisa. Doa ini kemudian muncul, yang hatinya teguh. Ada sebagian orang kecil yang tetap memegang integritas kepada Tuhan. Kau jagai Tuhan, mereka yang tetap mempertahankan iman, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sekalipun lingkungan membuat mereka tidak damai sejahtera. Kau jagai mereka Tuhan, sebab kepadamulah mereka, ia percaya kepada Engkau Tuhan. Artinya di balik itu Bapak Ibu Saudaraku, walaupun tadi saya katakan tidak ada kata-kata I need you, nggak ada kata-kata aku butuh Engkau Tuhan. Yesaya ini berkata secara tersirat, ada kata-kata di situ, aku butuh Engkau Tuhan, jagailah mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kembali saya mengingatkan, siapapun di antara kita, siapapun Bapak Ibu, ya, bekerja dalam bidang apapun, apapun aktivitasnya, entah itu ibu rumah tangga, ya, katakan, I need you Tuhan. Amin. Kadang kita lupa ini Bapak Ibu. Kita lupa ini. Ya. Saya kemudian ketika selesai dari pelayanan di Brebes, ada hamba Tuhan yang datangnya naik bis. Ya udah saya antar.
rumahnya di Purbalingga. Jadi saya dari Brebes kemudian ke Purbalingga dulu. Kemudian lewat Banyumas, sampailah di Cilacap ini sebelum ibadah kaum muda. Saya butuh Engkau Tuhan. Saya butuh Engkau Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jadi keadaan ini, Yesaya ini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepada mula ia percaya. Artinya apa? Artinya bahwa bukan hanya dalam keadaan hati yang remuk, bukan hanya dalam keadaan hati yang tertekan, bukan hanya dalam keadaan buruk kita perlu Tuhan. Ternyata hati yang teguh pun juga butuh. Aku perlu Engkau Tuhan. Sekalipun dalam keadaan kita dalam keadaan baik. Kenapa Pak Randy? Kenapa kita butuh Tuhan dalam keadaan baik? Halo? Berapa banyak orang Kristen yang dalam keadaan diberkati jatuh? Lebih baik gak diberkati kalau gitu. Dulu ketika gak diberkati begitu setia. Begitu giliran diberkati, dengan seenaknya meninggalkan Tuhan. Saya melihat kok Bapak Ibu. Dulu gak ada apa-apanya. Begitu diberkati Tuhan, mulai dia punya banyak tingkah. Sebelum diberkati Tuhan, seolah-olah dia berkata, I need you Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Tapi begitu diberkati, dia tidak butuh Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun Bapak Ibu, ini menarik, bagus sekali Bapak Ibu. Yesaya 26 ayat yang ketiga ini mengingatkan kepada kita. Supaya kita berhati-hati dalam keadaan baik. Coba kalau orang dalam keadaan sakit. Pak Pendeta tolong bantu doa. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tapi kalau dalam keadaan baik, pernah nggak kita mengingat Tuhan? Dalam keadaan sehat, pernah nggak kita mengingat Tuhan? Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Jagai aku Tuhan, sekalipun dalam keadaan baik. Kadang kita hanya sekedar mengingat pada keadaan hati remuk, keadaan tertekan, keadaan buruk, baru kita ingat Tuhan. Ya. Saya nggak marah Bapak Ibu. Ya, cuma negur aja lah. Karena saya sebagai hamba Tuhan, terus terang aja Bapak Ibu ya. Saya juga melihat keprihatinan buat kaum muda, jujur aja. Terus terang aja. Terus terang aja. Ya, yang muda-muda, terus terang aja. Serius saya tuh. Kalau ngajar seperti hati saya tuh, aduh. Karena beda zaman Pak Sarbini ya. Zaman kita dulu saya beda. Saya katakan anak muda sekarang itu jauh lebih berat tantangannya. Jauh lebih berat. Gampang banget kalau ngelihat hal-hal yang buruk dalam media sosial. Tantangannya berat. Makanya waktu saya di kaum muda itu ya saya berusaha untuk berinteraksi dengan mereka. Mengingatkan terus kepada mereka, engkau butuh Tuhan. Bukan hanya yang sudah berumur, yang berkata aku butuh engkau Tuhan. Tapi justru yang muda-muda ini loh. Ya, Kesia ya. Kalau bisa tiap hari, aku butuh engkau Tuhan.
kepada yang punya bisnis yang lancar, ini kan seperti hatinya yang teguh kan. Punya bisnis yang lancar, baik-baik saja, ingat di situ. Jangan terlena. Katakan kepada Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Bukan hanya ucapan syukur saja. Tapi aku butuh Engkau Tuhan. Supaya saya tidak jatuh dalam banyak pencobaan. Dalam keadaan buruk, dalam keadaan tertekan, ada peluang untuk kita bisa jatuh dalam pencobaan. Dalam keadaan diberkati, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan semuanya running well, dalam keadaan jalan baik semuanya, ada peluang juga untuk kita jatuh dalam pencobaan. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, gunakanlah lutut kita, gunakanlah hati kita untuk duduk diam sebentar. Enggak usah banyak macam kata-kata yang muluk-muluk untuk kita bisa katakan. Duduk diam aja. Tuhan, I need you. Aku butuh Engkau Tuhan. Enak Bapak Ibu. Saya kalau sudah begitu, sudah mengatakan itu, ini terus terang aja tema ini dari apa ya, dari pengalaman pribadi saya juga Bapak Ibu. Ya, dalam kelelahan, dalam apapun ya Bapak Ibu ya. Ketika saya pelayanan kemana gitu, Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Ya, tetapi juga Tuhan menjaga saat hati yang teguh. Ini saya beri tanda merah. Tetapi juga saat kita itu dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kita butuh Tuhan. Sering kita lupa Tuhan di saat hati yang teguh. Dan ingat Tuhan, serta butuh Tuhan di saat hati yang remuk. Sengaja saya bikin satu ini, kenapa Bapak Ibu? Nyun sewu ya, maaf banget. Seperti Tuhan itu ban serep loh Pak Randy. Serep. Kalau butuh saja baru kita keluarkan. Kalau butuh saja baru kita berkata kepada Tuhan. Apa salah Pak Pendeta? Enggak. Enggak salah. Cuma enggak tepat aja itu loh. Memang saat kita butuh, kita memang perlu Tuhan. Sama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus tidur di buritan itu. Ya. Perahunya itu kan kalau Bapak Ibu mempelajari kisah itu kan tiba-tiba, kata-kata tiba-tiba angin bertiup kencang. Dan kemudian terjadilah badai tiba-tiba. Kan kisah itu terjadi di Danau Galilea. Saya pernah ke sana itu danau, bukan laut Bapak Ibu. Danau itu tenang. Artinya ada masa ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus tertidur, itu masa ketika tenang. Enak, tenang. Tapi begitu kemudian bergejolak, wah. Bangunkan, Tuhan, bangun. Apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa? Tuhan memang bertindak. Tapi setelah tindakan itu Tuhan menegur. Hei kamu orang yang kurang percaya. Kadang seperti itu Bapak Ibu. Kita baru ingat kalau kita punya Tuhan yang maha besar saat hati kita remuk, hati kita tertekan, keadaan tidak baik. Setelah itu kemudian ditolong Tuhan, disimpan lagi Tuhannya. Begitu butuh lagi, dibongkar lagi, ditarik lagi, dikeluarkan lagi kalau kita punya Tuhan. Setelah selesai lagi, tinggalkan lagi. Saya mau katakan apa Bapak Ibu? Model Kristen yang bagaimana model kayak begini nih? Tapi mari Bapak Ibu, apapun keadaan kita ingat kalau kita punya Tuhan yang hebat. Ya.
Sering kita lupa. Sering kita lupa di sini. Jangan sampai kemudian menunggu pada waktu kita hilang pengharapan. Baru kemudian, iya ya aku punya Tuhan. Bek menowo, Tuhan iso nolong. Tapi kalau irama hidup kita ini sudah kita susun dengan baik, ya, dalam keadaan apapun, kita selalu ingat Tuhan. Bukan hanya kemudian seperti tadi Bapak Ibu, seperti barang rongsok itu ya. Kalau enggak perlu taruh, kalau perlu tarik lagi. Kalau sudah taruh lagi, kayak mainan anak-anak. Tuhan bukan demikian. Tapi apapun keadaan kita, sehat, sakit, diberkati, tidak diberkati menurut penilaian kita, padahal kita diberkati, tapi menurut penilaian kita tidak diberkati, apapun keadaan kita. Aku perlu Engkau Tuhan. Amin. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu kita menjadi orang Kristen yang betul-betul tahu bagaimana menghargai, menghormati Allah yang hidup. Aku perlu Engkau Tuhan. Bukan hanya dalam keadaan hati yang teguh, tetapi ketika badai yang kita rasakan terlalu besar ini Tuhan. Mazmur 107 ayat 28 sampai dengan 30. Tolong dibaca. Kita pahami ungkapan dari pemazmur ini. Mazmur 107 ayat 28 sampai dengan 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dituntunnya mereka ke pelabuhan, ke tempat tujuan. Mereka dalam kesukaan. Dia ubahkan badai, dia ubahkan gelombang menjadi satu hal yang menenangkan dan kemudian membuat mereka bersukacita. Memang enggak ada kata-kata badai ini terlalu besar. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan ketakutan. Dibuatnya lah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya yakin kata-kata saya ini bukan kata-kata yang baru yang Bapak Ibu dengar. Tapi saya sekedar mengulang kembali apa yang mungkin Bapak Ibu terlupakan. Yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita kadang-kadang melupakan ini Bapak Ibu. Apa bisa ya? Ini badai terlalu besar Tuhan. Apa mungkin bisa Tuhan? Tapi coba Bapak Ibu diam, kemudian duduk sebentar atau berlutut sebentar dan berdoalah kepada Tuhan. Dan yakinkan dalam diri kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya yakin Tuhan bisa tolong. Kisah dalam Mazmur 107 ini membuktikan bahwa gelombang-gelombang itu, badai itu kemudian Tuhan buat menjadi reda. Kecemasan kemudian Tuhan ubahkan menjadi kesukaan. Dari gelombang menjadi hal yang reda. Dari kecemasan menjadi kesukaan. Ayat 31, tolong baca sampai dengan ayat yang ke-32. Tapi bagaimana Tuhan? Bagaimana saya bisa menarik kuasa Tuhan itu? Ayat 31 sampai dengan 32. Mazmur 107 ayat 31 sampai dengan 32. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.
Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah karena kasih setia Tuhan. Sebab perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dan mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pujian harus kita naikkan bukan sekedar kita seperti menaikkan lagu biasa Bapak Ibu. Angkat tangan Bapak Ibu. Enggak usah malu. Kalau Bapak Ibu ingin goyang karena lagunya memang enak, goyang aja, enggak usah malu. Saya dulu juga enggak terbiasa angkat tangan, tapi begitu saya mengerti bahwa saya menaikkan pujian ini untuk meninggikan Dia. Saya menaikkan pujian ini karena saya berdoa dengan nada. Karena saya menaikkan pujian ini karena saya butuh Tuhan, maka saya angkat tangan kepada Tuhan. Supaya ada kegerakan di tempat ini Bapak Ibu. Ya. Caranya bagaimana? Dengan hati. Ya. Naikkan pujian dengan hati. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mereka meninggikan Dia. Naikkan pujian itu kepada Tuhan. Sebagai ungkapan, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. I need you Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya kalau ini disampaikan Mazmur 107 ayat 28 sampai dengan 30. Saya yakin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, badai yang saat ini sedang saya jalani, sungguh sangat besar Tuhan. Aku butuh Tuhan. Jesus, I need you. Yakinkan bahwa tangan Tuhan memegang kita. Amin. Kita baca bersama-sama ayat yang terakhir ini Bapak Ibu. Saya undang kita bangkit berdiri. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita baca. Saya butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Mengapa? Karena saya punya satu keyakinan bahwa Engkau memegang tanganku. Yesaya 41 ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita. Sebesar apapun gelombang dalam hidup kita tidak membuat kita goyah. Kita tetap berharap kepada satu-satunya pengharapan kita. Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan Allah yang sungguh ajaib. Kepada Engkau Tuhan, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan. Sekali lagi ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Ini adalah anugerah yang kami terima daripada Engkau Tuhan. Saat kami berhimpun bersama-sama dengan saudara seiman untuk menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan, hormat bagi Engkau Tuhan lewat ibadah ini, dan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji-pujian kami adalah dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan jika sebentar juga kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami, Engkau menjamah persembahan ini, dan Engkau memberikan berkat-berkat-Mu bagi tangan-tangan yang memberikan dengan penuh sukacita. Dan sebentar juga kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudaraku, mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku diberkati Tuhan, dalam rumah tangganya diberkati, dalam usaha pekerjaannya diberkati Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berhidup bermasyarakat, Tuhan memberkati Bapak Ibu, bahkan keluarga Bapak Ibu, keluarga besar Bapak Ibu diberkati Tuhan, anak, cucu, menantu dimanapun berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan jauhkan dari hal-hal yang merugikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ini ke dalam kuasa Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Engkau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Bapa di surga, kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih Tuhan di dalam hidup kami.